semuanya sampai kelas 9 Suka 5. Selamat pagi, salam sejahtera, berkah dalam. Hari ini kita memasuki PJJ yang ke-8. Kita masuk ke bab 3. Apa topik bab 3? Silahkan dibuka buku paketnya. Di situ ada kedaulatan RI dan sistem pemerintahan. Nah, karena ini ada dan, berarti ada dua pembagian di sini di bab ini. Di PJJ ke-8 ini saya akan membahas bagian kedaulatan dan seluk-beluknya tentang demokrasi. Kedaulatan yang ada di negara Republik Indonesia dan demokrasi yang ada di Indonesia, artinya ada kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila. Baiklah, bisa dilihat di situ tujuan pembelajaran kita pada PJJ hari ini. Sampai bawah itu tujuan pembelajarannya memang sampai sistem pemerintahan dan lembaga kedaulatan rakyat itu panjang. Lembaga kedaulatan rakyat itu ada MPR sampai DPA, MA, KY. Nah, itu akan saya bagi di bagian yang pertemuan berikutnya. Pada bagian ini tujuannya yang pertama, yaitu para siswa dapat menjelaskan pengertian dan sifat kedaulatan secara umum. Kemudian yang kedua, para siswa atau peserta didik dapat mengkategorisasi teori atau macam-macam kedaulatan. Jadi ada kedaulatan itu, ada kedaulatan Tuhan sampai kedaulatan rakyat. Terus yang ketiga, yaitu menyimpulkan kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan hakikat demokrasi. Kalau di Indonesia artinya demokrasi Pancasila. Itu anak-anak mengenai tujuan pembelajaran di PJJ yang ke-8 ini. Baiklah anak-anak, kita akan membahas dua topik konsep di sini, yaitu antara demokrasi dan kedaulatan. Kita bahas yang kedaulatan dulu ya. Di situ kalian bisa lihat arti kedaulatan dalam bahasa Inggris sendiri itu artinya dengan istilah sovereignty yang berasal rumpun awalnya itu supranitas dari bahasa Latin. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kekuasaan tertinggi. Jadi kesimpulannya kedaulatan dalam bahasa Indonesia artinya kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi bagi suatu bangsa atau negara. Nah, kemudian arti kedaulatan secara hakiki atau yang secara arti dalam bahasa Arab artinya daulah atau daulah. Itu kekuasaan juga atau daulat raja seperti itu, artinya memberikan pemberian wewenang kepada rakyatnya, seperti itu kekuasaan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kekuasaan atau wewenang tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Sama ya konsepnya dalam bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Latin untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita bedakan, kita komparasikan apa arti demokrasi. Kalau kedaulatan tadi itu ya, kemudian demokrasi itu apa? Di situ dalam etimologis atau asal katanya demokrasi dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu demos dan kratos atau kratien. Yang berarti demos itu artinya rakyat dan kratien itu artinya pemerintahan. Kalau digabungkan apa kesimpulannya? Yaitu adalah pemerintahan dari rakyat atau pemerintahan atau kekuasaan yang dimulai dari rakyat. Kemudian kalau menurut tokoh, ada dua tokoh besar di sini, yaitu Abraham Lincoln sebagai presiden. Ada yang tahu presiden itu berapa? Abraham Lincoln, Amerika Serikat yang ke-16, yang menjunjung hak asasi manusia, kaum buruh, imigran di Amerika Latin. Nah, dia mengkonsepkan demokrasi itu seperti apa? Yaitu the government from the people, to the people, for the people. Artinya sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu konsep demokrasi oleh Abraham Lincoln. Kemudian diturunkan lagi oleh presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Lebih praktis lagi untuk bangsa Indonesia. Demokrasi itu artinya apa? Mendengar suara rakyat dan menjalankan suara rakyat. Artinya suatu penguasa yang bersistem demokrasi itu
rakyatlah yang menjadi sumber dijalankannya suatu pemerintahan. Artinya segala kritikan, masukan, dan segala hal yang menjadi keinginan rakyat atau aspirasi rakyat menjadi arah kebijakan suatu pemerintahan. Ini konsep demokrasi oleh presiden kita, yaitu mendengarkan suara rakyat dan menjalankannya atau mengeksekusinya. Itu praktisnya konsep demokrasi yang ada di Indonesia oleh presiden kita. Nah, apa anak-anak yang menjadi ciri-ciri negara bersistem demokrasi? Ada 4 cirinya, yaitu kedaulatan rakyat. Tadi sudah disampaikan adalah kedaulatan itu kekuasaan. Kalau rakyat berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dilakukan oleh majelis atau badan yang bertujuan mengawasi pemerintahan. Badan pengawas pemerintahan itu apa? Yang mengawasi itu DPR. Ya, DPR dan MPR itu lembaga kedaulatan rakyat. Supaya pergerakan penguasa itu dapat diawasi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Adanya sistem pemilu. Kalau di Amerika Serikat namanya election. Sama. Jadi demokrasi itu adanya karena rakyat yang menghendaki pemimpin itu seperti apa, arah kebijakannya seperti apa, terus program-programnya seperti apa, masukan dari rakyat seperti apa. Pemilulah yang menjadi harapan untuk terbukanya suara rakyat. Itu ya, yang ciri kedua adalah pemilu. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat itu ya ada di DPR, terus ada di DPRD juga. Ada perwakilan rakyat ada di lebih lembaga-lembaga yang lebih rendah lagi, yaitu kepala daerah itu kepanjang tanganan penguasa atau kepala pemerintah yang ada di pusat. Itu ya. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, adanya suatu susunan kekuasaan atau badan majelis yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi undang-undang itu mengatur kekuasaan itu terbatas sehingga tidak sewenang-wenang atau otoriter terhadap rakyatnya atau arah kebijakan suatu pemerintahan. Itu anak-anak mengenai ciri-ciri adanya suatu negara yang bersistem demokrasi. Baiklah, kita ke bagian bawahnya ciri-ciri ya, yaitu bahwa ciri negara Indonesia adanya kedaulatan yang membawai adanya lembaga perwakilan rakyat. Nah, kemudian di bawahnya terdapat ada 2 jenis kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar, atau kedaulatan internal itu ke dalam dan kedaulatan keluar itu istilahnya eksternal. Akan saya jelaskan di sini adalah kedaulatan ke dalam itu artinya kedaulatan suatu negara untuk mengatur atau memanage segala kepentingan rakyatnya atau intern rumah tangganya suatu negara itu tanpa campur tangan dari negara lain. Itu punya kekuasaan intern. Yang kedua yaitu kedaulatan luar, artinya apa? Yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan kerjasama internasional dengan negara lain. Contohnya kerjasama ASEAN, kerjasama dalam PBB, kerjasama dalam OPEC, nah, seperti G20. Itu salah satu bentuk kedaulatan atau kekuasaan suatu negara dengan berhubungan atau bekerjasama dengan negara lain. Itu 2 jenis atau macam kedaulatan. Baiklah anak-anak, kita di bagian sifat kedaulatan. Ini hanya kedaulatan rakyat, nanti ada sifat kedaulatan rakyat. Untuk sifat kedaulatan itu menurut Jean Bodin ada 5 diantaranya, yaitu sifatnya asli, permanen, bulat, mutlak, dan tertinggi. Bisa dilihat di situ ya. Asli itu artinya apa? Asli itu original, tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Itu asli ya. Kalau permanen itu apa? Permanen itu kalau kita lihat spidol permanen itu artinya kedaulatan itu sifatnya tidak tergantikan atau selama negara itu ada selalu eksis, kekuasaan itu juga ada. Itu permanen. Bulat itu artinya apa? Tidak dapat dibagi-bagi. Kekuasaan itu utuh atau bulat, maka tidak boleh dibagi-bagi kekuasaan itu. Kemudian kedaulatan itu bersifat apa? Mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi oleh siapapun atau negara manapun. Yang kelima, kedaulatan itu sifatnya tertinggi.
atau yang paling tinggi, yaitu maksudnya apa? Kekuasaan satu-satunya dalam suatu negara itu tertinggi, tidak boleh ada yang lebih tinggi dari kekuasaan itu. Itu arti kedaulatan secara penuh atau kedaulatan menurut Jean Bodin. Oke, baiklah anak-anak, kita di bagian yang sifat kedaulatan rakyat. Ini lebih khusus lagi, yaitu tadi kedaulatan saja atau umum, ini kedaulatan rakyat. Apa sifat-sifatnya? Ada 4 diantaranya, yaitu sifatnya kesatuan atau unity. Yang kedua adanya bulat atau istilahnya indivisibility. Yang ketiga tidak boleh diserahkan atau inalienability. Yang keempat tidak dapat berubah, imprescriptibility. Yang pertama saya jelaskan demikian. Maksudnya apa kesatuan atau unity? Yaitu kedaulatan rakyat itu punya yang dimiliki dari semangat rakyat, atau kepemilikannya adalah dari rakyat untuk memerintah, tidak mau diperintah dari suatu negara lain atau suatu kekuasaan dari negara lain. Itu ya, karena rakyat yang menjadi fokusnya, jadi semangat rakyat kan untuk memerintah dan tidak mau diperintah dari suatu hal dari negara itu. Yang kedua, sifat kedua yaitu adalah bulat atau tidak dapat dibagi-bagi. Maksudnya apa? Kedaulatan rakyat itu tidak boleh dipecah-pecah. Dan yang ketiga adalah tidak boleh diserahkan. Maksudnya apa? Kedaulatan rakyat itu tidak boleh diperjualbelikan, digadai atau dihadiahkan kepada segala bangsa secara turun-temurun. Kemudian sifat kedaulatan yang keempat artinya apa? Tidak dapat berubah atau tetap. Itu maksudnya bagaimanapun lamanya kedaulatan rakyat itu tetap, yang ada di tangan rakyat tadi ya, itu tidak boleh susut atau tidak boleh berkurang. Artinya tetap, tidak boleh berubah-ubah. Itulah 4 sifat kedaulatan rakyat. Baiklah anak-anak, setelah kita analisis 2 komparasi mengenai sifat kedaulatan secara umum dan sifat kedaulatan rakyat secara khusus rakyat, berarti kita dapat simpulkan di sini ya. Arti kedaulatan berarti kedaulatan itu maksudnya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Kalau ditambahi dengan arti kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Bisa dilihat di situ ya. Kemudian maka rumusannya kalau kita kategorisasikan lebih jauh lagi, sebenarnya kalau teori-teori kedaulatan itu ada 5 kedaulatan yang ada di dunia. Ini bentuk-bentuknya ya, bisa dilihat di dalam tabel, yaitu ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan negara, dan ada kedaulatan rakyat. Itu ada tokoh-tokohnya, tokoh penganut kedaulatan Tuhan, ada Santo Agustinus, Thomas Aquino, Haji Stoll, itu tokoh penganut kedaulatan Tuhan. Negara penganutnya apa? Mana saja, yaitu Roma, Italia, itu kedaulatan Tuhan bernafaskan Kristiani. Di daerah yang bernafaskan agama Islam di mana kedaulatan Tuhan, yaitu di Arab. Selain itu apa? Ada di Tibet, itu di kebudayaan atau keagamaan Hindu atau Buddha di sana. Terus di Indonesia juga kedaulatan Tuhan, karena Indonesia nanti secara spesifik ada kedaulatan 4-4-nya. Itu kedaulatan Tuhan. Untuk kedaulatan raja ada tokoh-tokohnya penganut adalah ada Niccolo Machiavelli, ada Thomas Hobbes. Itu kedaulatan raja, tokoh penganutnya seperti itu. Kalau negaranya ada negara Jepang, Inggris, Prancis. Nah, itu yang masih berbentuk negara, yaitu monarki konstitusional, itu pasti ada bentuknya dengan kedaulatan raja. Kemudian kedaulatan hukum di daerah mana aja negaranya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Indonesia, karena hukumnya sangat dijunjung tinggi. Kamu tahu ya di Singapura seperti apa hukumnya, itu sangat ketat sekali. Di Inggris seperti apa. Nah, seperti itu kekuasaan hukum yang menjadi penentu kekuasaan dari suatu negara. Tokoh penganutnya siapa saja, yaitu Thomas Crabbe dan Leon Deguit.
Terus kedaulatan negara itu siapa aja? Tokoh penganutnya yaitu Paul Laban, terus Jan Jos Jelinek. Negara penganutnya yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Itu pernah zaman fasisme dan perang dunia itu karena mengusung negaranya sangat superior, maka kekuasaan negara itu dijunjung selalu tinggi di antara negara-negara yang lain. Terus kedaulatan yang terakhir kita bahas mengenai kedaulatan rakyat. Negara penganutnya Amerika Serikat jelas, terus Indonesia jelas ada, terus Australia jelas ada karena ada salah satu cirinya adalah pemilu atau election. Tokoh-tokoh yang mengungkapkan atau penganutnya adalah John Locke, Gigi Rousseau, dan Montesquieu. Itu teori atau macam kedaulatan yang di dunia menurut tokoh penganut dan negara penganut. Baiklah anak-anak, tadi sudah di teori kedaulatan di bagian negara penganut terlihat ya, kenapa Indonesia ada di 4 kedaulatan, yaitu tadi ada apa saja? Kedaulatan Indonesia itu ada di kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, kedaulatan negara, dan pastinya kedaulatan rakyat. Yang tidak ada adalah kedaulatan raja, karena negara Indonesia bukan pemerintahnya monarki konstitusional. Nah, apa saja yang membuktikan atau yang mendasari secara hukum bahwa Indonesia memiliki 4 kedaulatan? Kalau ada pertanyaan, negara Indonesia berkedaulatan apa? Bukan hanya kedaulatan rakyat ya, ada 4 kedaulatan. Oke, bisa dilihat di situ. Yang pertama yaitu adalah Indonesia berkedaulatan rakyat. Buktinya di mana? Pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi atau menegaskan demikian. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan di bagian mana? Yang kedua, bukti yang kedua adalah di dalam pembukaan alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada berkedaulatan rakyat berdasar pada itu sudah eksplisit ada kedaulatan rakyat, itu buktinya. Yang di ayat pasal 1 ayat 2 tadi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, itu bukti juga bahwa itu dua bukti itu mendasari negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang kedua, Indonesia berkedaulatan apa? Kedaulatan hukum. Buktinya di mana? Di pasal 1 ayat 3 yang berbunyi apa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas ya. Di situ sudah tereksplisit sekali. Yang ketiga, yaitu Indonesia berkedaulatan apa? Kedaulatan Tuhan. Terbukti di pasal, atau sebelum di pasal kita lihat di Pancasila aja. Pancasila sudah kelihatan banget bahwa sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar yang paling mendasar bahwa Indonesia berkedaulatan Tuhan. Dalam undang-undang, yaitu di pembukaannya alinea ketiga yang berbunyi apa? Dimulai dari alinea ketiga ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, dan seterusnya, itu bukti bahwa Tuhan menyertai suatu negara untuk memiliki kedaulatan atau kemerdekaan ketika itu Indonesia berdiri. Itu ya, itu kedaulatan Tuhan. Yang keempat, yaitu Indonesia berkedaulatan negara. Buktinya di mana? Yaitu di pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Di sana ada tujuan Indonesia. Kemarin sudah saya kemukakan ya, tujuan negara Indonesia ada 4. Yang keempat berbunyi apa? Yaitu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kedaulatan negara itu adalah kekuasaan untuk melindungi. Unsur melindungi apa? Yaitu melindungi keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri, baik itu secara militer maupun pertahanan kamtipmas di masyarakat, baik itu di laut, udara, dan darat. Itu angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Nah, itu contoh perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Itu kedaulatan atau kekuasaan negara dalam hal mengelola pemerintahan. Itu anak-anak 4
kedaulatan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita di bagian penugasan di Google Classroom. Ada 5 yang bisa dilihat di sana. Yang pertama, apa arti kedaulatan dan kedaulatan rakyat? Ini gampang sekali, tinggal dikomparasikan, dibedakan saja. Yang kedua, sebut dan jelaskan sifat-sifat kedaulatan secara umum ya, dan sifat-sifat kedaulatan rakyat. Jadi sebutkan dulu atau sambil dijelaskan bisa. Jadi dua-duanya itu ada perbedaannya, jadi dikomparasikan perbedaan itu. Yang ketiga, sebutkan 5 macam teori kedaulatan beserta tokoh penganut dan negara penganutnya. Itu kamu deskripsikan ya, boleh pakai tabel atau deskripsi biasa apa. Yang keempat, jelaskan arti demokrasi menurut Abraham Lincoln dan arti demokrasi menurut Presiden Jokowi. Tadi sudah saya kemukakan demokrasi itu apa. Yang kelima, negara Indonesia menganut kedaulatan apa saja. Nah, ada 4 ya tadi ya. Nah, maka perlu buktinya, jelaskan dan beri bukti landasan hukum bahwa Indonesia memiliki kedaulatan tersebut, apa saja yang tadi tersebut. Dan silakan boleh jawabannya nanti dikerjakan melalui ketikan sendiri ya, tidak boleh menjiplak atau plagiasi dengan teman yang lain. Terus kalau difoto dengan tulisan tangan jangan terbalik-balik untuk dikirimkan ke Google Classroom. Itu saja, lebih disiplin dalam mengerjakan tugas dan lupa deadline-nya. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me.